Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Suatu hari ada seorang yang bernama Saulus. Saat itu hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Ia berencana untuk menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia berencana untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat lagi. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kemudian di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias muridnya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Adik-adik, dari kisah Alkitab yang kita dengarkan hari ini adalah salah satu contoh orang yang menjadi alat Tuhan. Seperti Ananias yang mengikuti perintah Tuhan dan menemui Saulus. Walaupun awalnya takut, tetapi Tuhan yang menolong Ananias. Sehingga setelah Ananias berdoa dan menumpangkan tangan ke atas Saulus, ia menjadi sembuh dan dapat melihat kembali. Kemudian Saulus. Kalau adik-adik baca kisah selanjutnya dari Saulus ini, ia akan menjadi pengikut Tuhan yang sangat setia, bahkan rela menderita demi nama Tuhan Yesus. Nah, karena itu, maukah adik-adik juga menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya? Sekian renungan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk menjadi alat-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Semangat untuk hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.